Ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Mari lihat 1 Tawari pasal yang keempat. 1 Tawari pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Tawari 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Mari lihat karena satu ayat, baca dengan saya dengan keras. 3, 2, 1. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Berapa banyak yang mau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Haleluya. Tema khotbah siang ini saya sengaja angkat doa yang mengguncang langit. Pelayanan Anda gak bisa mengguncang langit. Memberi saudara dan saya gak bisa mengguncang langit. Pengetahuan kita gak bisa mengguncang langit. Tapi ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Amin. Jadi kalau saudara dan saya orang benar, maka doa Anda mengguncang langit. Ada 3 jenis orang yang berdoa, ada 3 jenis orang yang datang di ibadah. Yang pertama, orang benar yang berdoa. Yang kedua, orang yang berdoa tapi salah berdoa. Menurut Yakobus pasal yang kedua dikatakan engkau berdoa tapi engkau salah berdoa. Dan yang ketiga, bahwa orang Kristen yang tidak mau berdoa. Tapi doa yang mengguncang langit adalah doa orang benar. Amin. Dan ini merupakan sebuah fasilitas yang powerful. Doa yang mengguncang langit bukan sekedar kata-kata magis, saudara. Itu bukan sekedar kata-kata yang diatur, tidak. Tapi ini melainkan doa yang dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang dipanjatkan karena ketaatan, karena kesesuaian. Tune-nya pas, frekuensinya pas dengan kehendak Allah. Sehingga itu mengguncang langit. Dan doa jenis ini yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Yang Tuhan mau jemaat pekerja GBI CKF miliki. Saya akan tunjukkan ada 5 jenis doa yang mengguncang langit. Langit di sini adalah heaven, sorga. 5 jenis doa yang mengguncang sorga, mengguncang hati Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat dari doa Yabes. Ya, kan kita yang tahun ini adalah miracle through prayer. Tahun di mana kita akan melihat mujizat terjadi melalui doa. Dan salah satu doa yang saudara dan saya perlu pelajari adalah doa Yabes. Doa Yabes itu adalah doa yang dipanjatkan dengan iman yang tulus. Ya, doa Yabes itu adalah salah satu doa yang singkat. Dia nggak doanya 1 jam. Doanya singkat. Doanya saya baca tadi pada 1 Tawari pasal 4 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, tapi dampaknya luar biasa dan ini dicatat dalam Alkitab. Doanya singkat, tapi dampaknya luar biasa. Doanya singkat, tapi sorga meresponi doa ini. Dan Yabes memohon perluasan wilayah. Dia hanya mohon 4 hal, saudara. Perluasan wilayah, perlindungan dari kesusahan, dan penyertaan Tuhan. Dan minta Tuhan memberkati dia. Yabes minta 4 hal. Doa yang sederhana, doa yang singkat, tapi mengguncang sorga. Saya baca sekali lagi 1 Tawari pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pertama, memperluas daerahku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dan dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dikatakan dan Alkitab dan Allah mengabulkan permintaan.
Jadi doa yang mengguncang langit adalah doa yang lahir dari hati yang tulus. Banyak orang hatinya tidak tulus tapi bulus. Ya. Doa yang mengguncang langit itu adalah doa yang mengakui bahwa dia terbatas, dia kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas, kekuatannya terbatas. Ingat khotbah saya minggu lalu, bahwa ketika Anda berdoa Tuhan itu sudah siapkan jawaban doa kepada saudara. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Karena Anda dan saya belum siap. Jadi sebenarnya doa itu adalah kita mengubah hati kita lebih dulu sebelum kita menerima jawaban doa. Haleluya. Amin. Ketika kita datang berdoa itu artinya mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Ketergantungan penuh kepada Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Amin. Ingat ketika kita berdoa kita udah tahu jawabannya, ya tidak tunggu. Ya. Tapi Alkitab berkata begini, ada doa yang mengguncang langit, mengguncang sorga. Ketika Yabes berdoa, Tuhan menjawab. Kenapa? Karena menemukan dalam hati anak yang terluka ini ada ketulusan. Tulus itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang di hatinya. Tulus itu adalah tidak menyimpan kekalahan masa lalu di pikirannya. Tulus itu adalah tidak menganggap bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Orang tulus itu mau belajar, saudara. Orang berhikmat itu bahwa ketika dia ditaruh dalam sebuah komunitas, dia tidak akan banyak ngomong, tapi dia mau banyak belajar. Orang yang terus banyak belajar itu adalah orang yang rendah hati. Tapi orang yang belum tentu tahu semuanya, tapi merasa tahu, itu adalah orang yang sombong. Alkitab katakan Tuhan menentang orang yang sombong, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Alkitab terjemahan asli berkata, mengangkat orang yang rendah hati, menaruh di hadapannya. Wow. Ketika saudara dan saya diangkat oleh Tuhan, ditaruh di hadapannya, maka saudara dan saya menjadi sentral, menjadi prioritas utama. Yabes adalah anak terbuang, anak yang didapat karena ditolak dalam keluarganya, mamanya melahirkan dia dalam kesakitan. Dia nggak punya akses kepada berkat-berkat jasmani, tapi dia tahu bahwa dia punya akses kepada berkat-berkat surgawi melalui doa. Amin. Hari ini saya beritahukan kepada saudara bahwa apa yang Anda lihat di depan dengan mata saudara, di depan mata saudara, itu terbatas. Uang, kekayaan, kedudukan, nama baik terbatas. Semua orang memiliki ini, tapi kalau dia nggak punya dengan akses di sorga, maka dia menjadikan dirinya terbatas. Tapi kalau saudara dan saya mungkin Anda terbatas dalam banyak hal, tapi Anda punya akses dengan sorga dengan hati yang tulus, maka sesungguhnya kita menjadikan diri kita tidak terbatas karena Tuhan di dalam kita. Jadi yang pertama, doa Yabes itu adalah doa yang mengguncang sorga. Berapa banyak saudara yang mau doa dan mengguncang sorga? Kita belajar dari Yabes. Dia punya hati yang tulus. Dia punya alasan untuk marah, untuk sakit hati dengan keluarganya. Tapi dia berdoa, dia membawa kesakitannya kepada Tuhan. Dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang membawa masalah kepada orang lain dan menyelesaikan masalah. Tapi ketika Anda membawanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan kesakitanmu, menyembuhkan kesakitanmu. Tuhan sanggup melindungi dan memberkati kita. Yang kedua adalah doa yang meminta keberanian dalam pelayanan. Ini doa para murid, doa yang mengguncang sorga. Ketika para rasul diancam, nanti kita baca Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-31. Ketika para rasul diancam, mereka tidak berdoa untuk keamanan diri sendiri. Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi keluargaku. Tapi yang mereka minta adalah, mereka berdoa meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Wow. Ketika Tuhan Yesus mati, Alkitab katakan begini, dan Tuhan Yesus terangkat. Mereka ada dalam tekanan daripada orang Farisi, Saduki, dari orang-orang lain pada masa itu belum bilang Kristen, saudara. Mereka masih dibilang bidat. Ya. Mereka masih dibilang bidat. Dan mereka ada dalam tekanan, keluarga mereka dikucilkan. Mereka adalah orang-orang yang dianggap bahwa
warga negara kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Mereka tidak diperhitungkan, tapi mereka punya akses dengan sorga. Kita perhatikan baik-baik. Dan mereka berdoa tidak meminta keamanan bagi diri sendiri, tapi mereka berdoa minta keberanian untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Doa ini mengguncang tempat mereka berkumpul. Ketika Tuhan terangkat dan Tuhan berkata begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Saudara tahu, mereka berkumpul 10 hari dalam loteng atas Yerusalem. Itu 120 orang. Saya kalau masuk ruangan itu seperti gereja anak gitu, saudara. Tapi bentuknya agak trapesium sedikit. Bayangkan itu mereka desak-desakan, sempit-sempitan. 120 orang kapasitas ruangannya mungkin sekitar 70 orang. Tapi bisa masuk 120 orang. Yang lihat Yesus terangkat 500 pasang mata. 380-nya tiba-tiba tidak dapat bertahan. 120-nya bertahan. Dan Alkitab berkata begini, mereka berdoa dan minta supaya Tuhan memberikan mereka roh keberanian dan sorga menjawab mereka. Alkitab berkata begini, tempat di mana mereka berkumpul bergoyang lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan roh penakut. Roh Kudus itu adalah roh keberanian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi terangkat murid-murid, mereka diancam saudara. Diancam untuk dibunuh, diancam untuk disalibkan. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Tidak dikatakan sembunyikanlah kami Tuhan, butakanlah mata mereka supaya mereka tidak melihat kami. Tidak, itu tidak doa murid-murid. Tapi mereka berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kepada mereka keberanian memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa yang mengguncang surga itu adalah doa yang meminta keberanian dalam pelayanan. Gereja ini kalau kita mau lihat 3.000 jiwa, maka para pekerja jemaatnya harus meminta roh yang seperti Tuhan berikan kepada murid-murid ini. Roh keberanian memberitakan Injil. Minta saudara. Dan Alkitab katakan akan terkoneksi langsung dengan surga. Makanya kalau kita ikut Tuhan itu tidak the high quiz. Jadi Kristen itu tidak the high quiz. Tapi kalau doa harus jalan tol saudara. Kalau baca Alkitab harus jalan tol. Kalau ibadah harus jalan tol. Menjalani kehidupan dalam kekristenan bukan jalan tol. Ingat Tuhan menikmati proses, Anda suka hasilnya. Amin. Anda suka makan roti bretok, tapi Anda nggak suka bagaimana kokinya penuh dengan tepung, dibanting-banting, ditekan-tekan, kemudian dipotong-potong, dimasukin ke dalam oven dalam suhu tertentu. Semua nggak mau saudara. Kita suka yang tampilan bagus, keren, baru kita makan, oh keren banget. Tapi prosesnya Anda nggak mau ikut. Amin. Benih tanpa tanah yang subur, benih tidak akan tumbuh. Ikan tanpa air, ikan keluar dari air, ikan mati. Kita keluar dari hadirat Allah, mati saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab berkata ketika Tuhan menciptakan bumi, maka Tuhan berfirman kepada tanah. Tuhan berfirman kepada tanah, tanah tumpukan benih-benih. Lalu kemudian biji jatuh, pohon tumbuh saudara. Tapi kalau lihat ayat 26, 27, 28. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah gambaran Tuhan. Tuhan katakan kepada dirinya sendiri, mari kita ciptakan manusia. Artinya kita nggak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak akan bisa hidup tanpa keintiman dengan Tuhan. Amin. Tetanggamu, kanmu, saudaramu, suamimu, istrimu, anak-anakmu harus diselamatkan.
Dan roh keberanian ini harus ada pada saudara dan saya. Untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika Anda beritakan Injil, doa itu mempersiapkan hati seseorang. Tapi firman Allah itu menyelamatkan orang itu. Saya ulangi saudara. Doa itu mempersiapkan hati seseorang. Tapi firman Allah menyelamatkan orang itu. Firman dengan doa bekerja bersama-sama akan menjadi sangat powerful. Alkitab berkata mereka bukan cuma berdoa, tapi mereka juga beritakan firman. Mereka berdoa, betul mereka merasakan kehadiran sorga. Sorga mengintervensi mereka. Tempat di mana mereka berdoa goncang. Tapi selesai itu mereka beritakan firman. Mereka enggak takut saudara. Haleluya. Apa yang ada di pikiran kita tidak seperti apa yang ada di depan kita. Ketakutan yang ada di pikiran kita tidak selamanya itu benar. Itu adalah tipu daya setan menghalangi Anda melakukan kebenaran firman Allah. Doa yang berdampak besar adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Ingat bahwa hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Amin. Mengutamakan pemberitaan Injil daripada kenyamanan diri. Ketika saudara dan saya beritakan Injil, tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri, tidak bersembunyi, maka saya beritahukan kepada saudara, itu akan menyebabkan sorga mengintervensi saudara, menggoncang sorga. Amin. Setiap kali Anda bicara dengan seseorang, pastikan Anda memberitakan firman kepada orang itu. Saya kemana aja ketika orang tanya saya, Pak, Bapak aslinya dari mana? Ibu, siapa marganya? Ibu Sirait, aslinya dari mana Bu? Asli Medan. Kalau saya asli dari sorga Bu, lahir Ambon. Ya. Sebab kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi kita punya 2 KTP, KTP sementara kita di muka bumi ini. Tapi KTP kita tercatat nama kita di buku kehidupan di surga. Dan Alkitab berkata begini, setiap kali saudara tadi saya katakan ketika orang tanya saya asli dari mana, saya bilang saya asli dari sorga. Oh Bapak dari sorga, itu pintu gerbang untuk saya beritakan Injil. Amin. Setiap kali saya bicara dengan siapa aja, di mana aja, intinya saya bawa orang untuk kenal Tuhan, beritakan firman Tuhan. Karena itu tugas saudara dan saya, dia terima atau tidak. Mungkin saya datang untuk pacul, buang batu-batunya, tapi orang lain, Anda dan saya datang untuk menuai. Ada yang menabur, ada yang menuai. Haleluya. Jadi doa yang meminta keberanian dalam pelayanan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saya melakukan penginjilan dan tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri. Ketika tahun ini kita melakukan ini dalam doa, dengan menginjil, dengan penuh keberanian, tempat ini enggak cukup untuk nampung doa. Sehingga fokus gereja lokal ini, kita lihat ini hati Tuhan. Saudara. Tuhan gak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ini waktu, ini tahun di mana kita katakan kepada kereta kematian, berhenti lalu selamatkan jiwa-jiwa. Bawa mereka kepada kereta kehidupan, di mana Yesus adalah juru mudinya. Dia jalan kebenaran dan hidup, dan hanya dapat dilakukan melalui doa dan penginjilan. Amin. Ini doa yang mengguncang sorga. Jadi tidak hanya cuma di menara doa, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dunia marketplace sehari-hari ini menjadi tempat ladang yang subur, di mana menjadi tempat tuayan. Akan dikembalikan kepada Kisah Rasul. Kisah Rasul itu ada 28 pasal, tidak ada kata penutupnya. Dan ada 40 kali mujizat terjadi di sana. 1 kali hanya terjadi di bait Allah. Dan 39 kali terjadi di dunia marketplace. Dunia pekerja, dunia bisnis. Anda yang ada di dunia kerja, ladang Anda terbentang luas. Itu waktunya di mana saudara beritakan Injil. Karena Anda punya waktu juga, waktu untuk pensiun. Tapi ketika waktu saudara dan saya kerja, itu waktu untuk Anda beritakan Injil. Saya kerja di dunia marketplace 12 tahun saudara. Dan itu anak-anak buah saya bilang kepada saya, itu Pak Pendeta bukan manajernya kita. Kenapa? Karena pagi-pagi sebelum dibuka, saya ajak mereka berdoa semua. Sehingga bos saya katakan begini, kenapa manajer-manajermu yang lalu itu omsetnya tidak sebagus kamu? Saya katakan karena saya bawa mereka ke Tuhan yang adalah sumber berkat itu.
Haleluya. Kemudian Tuhan kasih saya hikmat juga, kasih tahu ke bosmu, kasih target omsetnya setiap bulan berapa. Dan ketika dapat, kamu minta 10% itu untuk kamu dan anak-anak buahmu. Bos juga bilang, oke, siap. Karena menurut dia, yang kamu lakukan ini tidak seperti manajer-manajer yang lalu. Saudara dengar gini, kalau Anda mengutamakan Tuhan, maka rewardnya akan mengikuti saudara, berkatnya akan mengikuti saudara. Ketika Anda memberitakan Injil, itu adalah hati Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Kita tidak akan pernah kekurangan, tapi akan mengalami kelimpahan seumur hidup kita. Amin. Makanya Alkitab berkata begini, kalau kamu pergi, jangan ambil baju banyak. Kalau kamu pergi, Alkitab katakan begini, kalau ada yang kamu katakan shalom dan orang membuka rumahmu kamu tinggal, masuklah, makanlah, minumlah. Tapi kalau ada yang tolak kamu, keluarlah dari kota itu, kebaskan debu daripada kakimu dan kota itu akan menanggung akibatnya. Saudara tahu kata shalom itu bukan cuma damai sejahtera. Kata shalom itu artinya berkat Tuhan untuk Anda. Berkat kelimpahan untuk Anda, berkat perlindungan untuk Anda, berkat kesehatan untuk Anda, berkat masa depan untuk Anda. Jadi shalom itu sebenarnya ketika Anda sebutkan katakan kepada seseorang, Anda sedang menaruh berkat kepada orang itu. Jadi itu bukan cuma kata sapaan, shalom, shalom tidak. Shalom, shalom, karena shalom itu artinya double peace. Tapi kata asli daripada shalom itu menaruh berkat kepada orang itu. Yang ketiga kita belajar doa yang mengguncang surga adalah doa orang benar yang berkuasa. Doa Elia. Kalau tadi doa Yabes, doa para murid. Kemudian kalau doa Yabes itu adalah doa apa? Doa yang dipanjatkan dengan iman dan ketulusan. Betul? Doa dengan hati tulus. Doa para murid itu adalah doa yang tidak mikir keselamatannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Tapi doa yang berpikir tentang keselamatan orang lain. Doa orang benar yang berkuasa saya sebut doa Elia. Wow. Doa yang berkuasa bukan cuma kata-kata doa yang panjang, bukan. Tapi hidup dalam kebenaran. Amin. Dan Yakobus mencontohkan Elia, dikatakan Elia sebagai, nanti lihat Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Dikatakan Elia sebagai manusia biasa yang doanya mengguncang langit. Mengguncang langit itu apa saudara? Menghentikan hujan 3,5 tahun dan menurunkan hujan dengan segera setelah itu. Wow. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita lihat doa Elia. Saudara, doanya bisa turunkan api dari langit. Saya pernah ketemu salah satu teman saya, seorang hamba Tuhan. Saudara, dia diperlakukan dengan kurang baik sama beberapa pekerjanya yang mereka adalah orang-orang yang punya uang. Dan ketika dia ngomong dengan saya, dia katakan ini, Pastor Luther, saya itu sampai berdoa dengan Tuhan minta karunia seperti Elia. Saya tanya karunia seperti apa? Menurunkan api dari langit. Saya tanya untuk apa? Untuk bakar itu orang-orang. Hangus semua biar jadi abu, saya nggak mau lihat. Saya lihat teman saya ini dan saya lihat, saya ngomong dengan dia. Bro, kamu sakit hati loh. Kamu doa tapi Tuhan bilang, lu sakit hati. Minta Tuhan jawab untuk pembalasan, untuk kenyamanan dirinya sendiri. Ya. Saudara, dia ketawa, dia bilang iya, saya sampai tingkatan doanya seperti itu. Saya tanya kenapa? Sampai saya mumet, mau khotbah saja saya nggak bisa khotbah. Ya. Lihat muka mereka aja saya nggak bisa khotbah. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, dia katakan ketika saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada saya begini, kamu itu sebenarnya orang yang aku telah berikan kuasa. Perkataan orang, sikap orang jangan kamu bawa ke dalam hati kamu. Perilaku mereka jangan kamu bawa dalam pikiran kamu. Biarkan semuanya terjadi di luar. Keadaannya terjadi di luar. Yang masuk dalam pikiran dan hati kamu itu adalah firman Allah saja. Anda sakit hati karena membawa perkataan orang masuk ke dalam hatimu. Anda marah kalau membawa situasi masuk ke dalam pikiranmu.
biarkan terjadi di luar. Hati saudara hanya diisi firman Allah. Maka kita akan menjadi berkuasa atas kehidupan orang, berkuasa atas keadaan, berkuasa atas situasi. Anda jadi lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kalau orang ngomong, saudara, biarkan ngomongnya di mana? Kalau orang ngomong Anda di belakang, karena dia tidak akan pernah ada di depan saudara. Dia ada di mana? Belakang terus. Kalau ada yang tunjuk-tunjuk Anda dengan bibir sampai mulutnya miring, biar saja lipstiknya jadi jelek. Jelek banget. Betul? Herannya lagi di sorga, malaikat akan putar di politron bibir saudara yang tunjuk orang itu. Yeah. Doa yang berkuasa itu adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran seperti bagaimana sih Pak Pendeta? Kebenaran itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Memberikan otoritas rohani pada doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh. Jadi ketika saudara dan saya berdiri dalam otoritas rohani, maka orang bisa merasakan ada kuasa Allah yang mengalir pada saudara. Haleluya. Amin. Elia itu orang yang dipakai Tuhan dengan hebat dan dengan luar biasa. Ibu Sirait ya. Ibu Sirait ke sini. Praktek. Doa yang berkuasa. Baru pertama kali dipanggil ke depan. Udah 2 kali. Ibu sana, ibu berdiri situ. Tolong kecer-kecer yang cewek. Menghadap ke saya ibu. Mundur 1 langkah, situ. Pejamkan mata ibu. Buka 2 tangan ibu. Jangan pikir yang lain. Pikir tentang Tuhan. Saya bersiul. Terjadi sesuatu dengan ibu. Sakaria 10 ayat yang ke-8 ketika Tuhan bersiul. Dia mengumpulkan umatnya, terjadi kelepasan, jumlah mereka bertambah banyak seperti dulu. Buka hati ibu, Tuhan aku mempraktekkan ini kepada umatmu dan juga kepada Ibu Sirait untuk umatmu mengalami kuasa hadirat Allah. Ibu buka hati ibu, katakan dalam hati aku merindukan lebih dari yang lain. Terima. Nggak ada yang sentuh. Hanya bersiul. Siapa yang suka bersiul di rumah? Dalam kamar mandi? Pembantumu kelepasan. Asistenmu kelepasan. Haleluya. Anda cuma melakukan sesuatu yang biasa, suka bersiul. Saya kalau bersiul di rumah, anak perempuan Aceh itu suka ikut. Jadi kalau saya bersiul, dia ikut di belakangnya ikut. Jadi saya ngajar dia waktu dari kecil-kecil bersiul. Ya, terus saya ngajar dia begini dulu. Sekarang sudah nggak bisa bunyi ya. Ya, sudah nggak bisa bunyi. Ya, tapi belajar untuk saudara dan saya mempraktek hadirat Allah. Ya, ibu satu orang lagi, satu ibu lagi, Ibu Rita mungkin, Ibu Rita ke sini. Nah, saya mau pakai tisu. Ini kan biasa dipakai untuk Anda lap tangan kalau basah kan. Ibu Rita ke sini. Ini tisu biasa saja. Tapi karena ada di tangan saya, yang hidupnya benar dengan Tuhan, maka tisu ini akan menjadi sesuatu yang penuh dengan kuasa Allah. Amin. Jadi ketika nanti saya minta Ibu Rita maju dengan iman, menyentuh tisu ini, bisa terjadi sesuatu kepada Ibu Rita.
Siap? Siap? Ya, siap. Tuhan, tisu ini nggak ada apa-apanya. Tapi hari ini Tuhan, aku praktekkan ini untuk jemaatmu supaya mereka percaya bahwa doa itu punya kuasa. Seperti Elia. Dan dengan Ibu Rita, untuk dia percaya ketika dia sentuh tisu ini sesuatu terjadi bagi dia. Maju dengan pelan dalam nama Yesus. Maju dengan pelan. Kuasa Allah turun atas hidupnya. Rasa sesuatu, damai, sukacita. Boleh tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Ya. Jadi doa Elia itu adalah kekristenan itu. Saudara dan saya perlu mempraktekkan karunia. Elia itu praktek karunia. Dari mana saya tahu dia praktek karunia? Ingat ketika dia doa untuk hujan turun? Cara doanya begini, dia masukin kepalanya di bawah kedua kakinya. Tuhan, berapa kali? 7 kali. Orang gak percaya, 3 kali aja, aduh pegalinu, rematik lagi gua. Dia udah berhenti. Lihat 7 kali, bujang pergi lihat, udah ada awan belum? Gak ada, Tuhan gak ada. Masukin lagi, Tuhan turunkan hujan, 3,5 tahun kering. Masukin lagi 2 kali, gak ada Tuhan. 3 kali, gak ada Tuhan. 4 kali, gak ada Tuhan. Yang suruh pergi bilang ini, guru gua ini gila. 5 kali, wow, gila level, high level. Ya, ke-7 kali. Dan dia katakan ini, awan setapak tangan. Bukan awan satu pulau, awan setapak tangan. Dan Elia berkata begini, katakan kepada Ahab, cepat pulang ke istananya. Hujan lebat akan turun. Saudara. Dia hanya cuma lihat awan setapak tangan, dia udah tahu bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Hari ini kalau saudara rasa ada damai di hatimu, kecil. Tapi saudara dengar baik-baik, damai tidak dapat Anda beli di toko, di mall. Damai itu adalah pemberian Allah kita di sorga. Dan doa yang berkuasa menarik sorga turun untuk Anda mengalaminya. Tekan, ini kan tahun kita berdoa. Dan saudara dan saya harus alami ini. Praktekkan ini. Kalau nggak terjadi gimana? Jangan takut, namamu tidak dicoret di sorga. Berdoa kalau orang mati, berdoa kepada orang mati. Kalau nggak bangkit, kuburkan. Amin. Berdoa buat orang sakit. Kalau nggak sembuh, itu bukan urusanmu. Bagianmu mempraktekkan karunia. 1 kali nggak terjadi, 2 kali nggak terjadi. Siapa tahu 7 kali bangkit. Sehingga di headline koran dikatakan ini, Pastor Hani, hamba membangkitkan orang mati. Bayangkan, saya bayangkan setiap minggu peti-peti mati dari pengayoman antri semua masuk di sini. Cuma tinggal lewat aja bersiul, bangkit semua. Haleluya. Alkitab katakan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Bagaimana itu terjadi? Saudara harus punya iman yang terkoneksi dengan surga. Hidup dalam ketaatan. Kalau Tuhan ngomong apa, lakukan aja. Jangan suka menunda. Karena penundaan itu adalah bagian daripada ketidaktaatan. Dan muka Anda lihat saya ini adalah Anda yang suka menunda. Hari ini bertobat saudara. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Karena yang Tuhan suruh itu tidak pernah merugikan kita. Tidak pernah membuat saudara dan saya kehilangan satu rambut pun. Sorga bertanggung jawab atas setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Anda akan melihat perlindungannya sempurna bagi kita. Doa yang keempat itu adalah doa yang berserah pada kehendak Allah. Adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa yang berserah pada kehendak Allah. Doa yang paling mengguncang langit adalah doa yang menundukkan kehendak pribadi di bawah kehendak Bapa. Bahkan dalam penderitaan. Pertama kali dalam hidup Yesus, kehendak dia dengan kehendak Bapa berubah itu di Taman Getsemani. Dan ingat bahwa darah Yesus tertumpah pertama kali itu bukan karena disalib, bukan karena dipukul.
Darah Yesus tertumpah pertama kali adalah karena kehendak Dia dengan kehendak Bapa berubah. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Terjemahan yang lain berkata begini, Bapa, kalau engkau mau. Bukan kehendakku. Berarti ada kehendak Yesus sebagai manusia 100%. Untuk dia tidak mengalami ini karena dia human 100%. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ketika Anda tahu bahwa kehendakmu membawa saudara dan saya menjerumuskan kita ke dalam dosa lebih dalam, maka datang ke Tuhan. Yesus berkata bukan kehendak. Dia menundukkan kehendak pribadinya di bawah kehendak Bapanya yang mulia. Wow. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Malaikat datang dan memberikan kekuatan kepada dia. Yang terjadi pertama adalah darahnya bercucuran. Jadi penumpahan darah pertama kali yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah menebus kehendak bebas kita. Karena Yesus human 100%, manusia 100%. Maka darahnya yang pertama itu adalah menebus kehendak bebasnya. Saya pernah khotbah tentang 7 tanda darah pada Tuhan Yesus dengan arti-artinya. Salah satunya di Taman Getsemani, yaitu menebus kehendak bebas kita. Jadi kehendak bebas saudara itulah yang selalu menghalangi tidak terjadinya bagaimana sorga mengintervensi pergumulan kita. Tapi ketika kita menundukkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di sorga, ini merupakan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Maka kita akan melihat jawaban-jawaban doa yang powerful akan dinyatakan kepada kita. Apakah Tuhan Yesus kalah? Apakah dengan mencurahkan darah dia jadi orang yang stres? Alkitab katakan dia bangkit dan dia mengampuni orang yang menangkap dia. Menyembuhkan hamba Malkus yang terpotong telinganya di saat mereka telah mengikat tangannya. Dan dia naik ke atas kayu salib, membuka kedua tangannya. Lebih daripada sarangeo yang gitu tuh. Jadi gak ada lagi sarangeo di GBI-CKF. Terlalu kecil kasih Anda, pelit medit. Yesus buka tangan lebar-lebar, ini sarangeo. Saya nggak lihat lagi anak-anak muda pekerja-pekerja foto pakai sarangeo gini. Terlalu kecil. Ya. Yesus buka tangan dan dia berkata, "Wow, I love you, I need you, I like you." Dan dia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetelestai itu bukan perkataan seorang laki-laki yang terlalu banyak dipukul, cambuk darahnya keluar, tidak. Itu merupakan sebuah kata Yunani yang dipakai oleh Yesus, yaitu kata memproklamirkan kemenangan. It is finished, dan selesai tugasku, aku telah menang. Itu tetelestai, bukan lemah, tapi itu kata yang kuat. Tahukah saudara, orang-orang yang berdoa itu, mereka mungkin mengalami penderitaan, mereka mungkin mengalami cucuran darah, mereka mungkin mengalami problem yang rumit. Orang mereka tahu gini, kalau orang lain orang gak akan mungkin bertahan, tapi orang ini kok bertahan. Saya beritahukan kepada saudara, one day dia akan keluar. Dan dia berkata, it is finished, tetelestai. Kenapa? Yang membuat Anda jadi pemenang bukan diri Anda sendiri. Tapi yang membuat Anda menjadi pemenang adalah kehendak Tuhan atas saudara. Adalah kemauan Tuhan atas saudara. Adalah keinginan Tuhan atas saudara. Hari ini kalau Tuhan mau Anda jadi orang kaya, suka-sukanya Tuhan, siapa yang larang sih? Mazmur pasal yang kedua berkata begini, suka-sukanya Tuhan. Dan ingat, Allah kita tuh Allah yang suka tertawa. Setan itu gak pernah tertawa. Jadi kalau orang Kristen gak pernah senyum, Anda tuh setan sebenarnya. Tapi kalau Anda tertawa di jalan-jalan, Anda orang gila. Haleluya. Dulu ada jemaat kalau datang itu muka gak pernah senyum.
Shalom bos, shalom. Apa kabar? Kabar baik. Di belakang-belakang dia tanya, itu Bapak terlalu banyak tanya. Padahal itu tugas Asyir di depan, apa kabar Pak? Dia nggak jawab juga. Ya terlalu banyak tanya. Lama-lama ya nggak mau masuk gereja lagi. CKM itu Asyirnya terlalu banyak tanya katanya. Ini orangnya stres double portion. Ya. Dia tidak menyerahkan kehendak pribadinya kepada kehendak Bapa di sorga. Doa yang mengguncang dunia adalah doa Tuhan Yesus. Ini powerful saudara. Ini powerful. Karena itu kalau saudara dan saya punya kehendak diri sendiri, serahkan kepada kehendak Bapa di sorga. Amin. Jadi ketika Anda belajar tentang doa, rasanya tuh Anda belum lulus. Karena ini adalah perjalanan seumur hidup saudara. Dan tahukah saudara, banyak orang itu kalah. Kalah itu bukan karena dia nggak pintar. Kalah itu bukan karena dia nggak punya titel. Kalah itu karena dia nggak pernah berdoa dan nggak pernah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia merasa gua ini loh, gua. Ya. Akar segala kejahatan itu diri sendiri. Karena itu Tuhan berkata ini sangkal diri. Sangkal diri itu bukan saya tanya, Ida kamu nama siapa? Aduh Bapak saya lupa nama saya. Itu hilang di dapur, di bawah panci kelihatan itu. Taruh di mana? Jadi kamu sekarang nama, aduh saya bingung Bapak, saya lupa. Yaitu gila di tingkat 7. Ya. Menyangkal diri itu artinya taklukkan diri keinginan kita, kemauan kita kepada kemauan dan kehendak Tuhan. Dan tipikal doa yang kelima yang mengguncang surga yang terakhir adalah doa dengan ketekunan. Saya katakan ini doa yang tidak menyerah. Ada di sini yang menyerah? Anda sedang bergumul dengan suaminya, bergumul dengan istrinya, bergumul dengan anak-anaknya, bergumul karena kanker, kantong kering maksud saya. Bergumul dengan pekerjaannya, jangan menyerah. Terus berdoa. Doa yang mengguncang langit itu tidak selalu dikabulkan secara instan. Jangan berpikir bahwa ketika Anda berdoa itu langsung Tuhan jawab instan. Biasanya memerlukan ketekunan. Memerlukan besok lagi datang ke Tuhan. Siang lagi datang ke Tuhan. Malam lagi datang ke Tuhan. Anda berkata ini rasanya kata-kata sudah habis. Cari kata-kata baru. Ini kalau datang ke Tuhan jangan cuma pakai acara. Tuhan nangis. Ya apa kamu ngomong? Orang tanya nih. Terus ada yang bilang, kan Tuhan tahu hati tapi kamu punya mulut untuk ngomong. Jadi kalau datang ke Tuhan berhenti nangis-nangis, bicara dengan Tuhan. Bolehlah nangis boleh tapi bicara juga. Ya. Jangan datang menangis, aku datang Pak, menangis. Berapa jam kamu nangis? 1 jam. Ngomong apa dengan Tuhan? Gak ngomong cuma nangis. Now kamu ngomong. Bahkan apa now? Doa itu bicara. Coba kamu datang ke suamimu tinggal nangis. Sayang, apa mah? Suami bilang, aduh istriku salah minum obat pagi. Ya. Sarapan akar-akaran mungkin pagi. Tuhan tahu hati, tapi kamu kan dikasih mulut bicara. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Kata tetaplah berdoa itu doa tiada henti. Bahasa aslinya. Bahasa Ambon berkata doa tarbarenti. Don't stop prayer. Jangan berhenti berdoa. Kalau Anda berhenti berdoa, Anda mati. Doa itu adalah nafas kehidupan. Berarti jiwa, pikiran, tenaga, kekuatan saudara tanpa doa lemah. Tapi ketika Anda berdoa, pikiranmu cemerlang, fisikmu kuat. Ingat saudara, umur itu cuma angka. Kalau Anda sering datang ke hadirat Tuhan, Anda fresh from the heaven. Tapi kalau Anda muda,
pemalas berdoa seperti tete-tete dan nenek-nenek. Fisik loh. Ya. Jalannya seperti Scooby-Doo. Yang datangnya setan, tete momo, nenek lu. Datang kepada saudara. Setan-setan kelas atas datang kepada saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus berdoa. Bangun pagi jangan lihat handphone. Bangun pagi ambil gitar berlutut di hadapan Tuhan. Nanti besok Anda dengar khotbah, besok ibadah satu khotbah yang Anda ngerti. Oh ternyata, wow, ini tahun yang bagi saya exciting banget. Saya tahu bahwa sorga sudah menyiapkan hal-hal besar kepada kita CKF saudara. Tapi Tuhan mau Anda dan saya hati berubah, hati siap menerima berkat-berkat itu. Kapasitasmu diperluas. Kalau kapasitasmu kemarin itu seperti mulut gelas aqua ini, hari panas, enggak cukup. Saya minum satu hari lebih dari 2 liter. Kalau cuma kasih satu gelas ini, waduh itu bisa gigit pohon saudara. Untuk cari air. Saya kemarin lihat pohon-pohon terbesar di dunia. Ada pohon di Afrika itu yang bisa menyimpan air ketika musim kering. Itu penduduknya bisa ambil air dari dalam pohon itu. Ya. Jadi waktu hujan dia simpan air. Itu bisa rentan tangannya itu bisa 6 meter saudara. Keliling itu bisa 6 meter. Pohon gede. Saya lupa namanya apa tuh. Ada 10 jenis pohon terbesar di dunia. Wow. Saya beritahukan pohon aja bisa simpan air untuk memuaskan dirinya. Tuhan itu tahu menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Di tengah-tengah masa sulit, dia tahu menyediakan yang terbaik, oase kehidupan kepada saudara. Jadi Bapa itu adalah Bapa. Setiap doa itu didengarkan Tuhan. Setiap doa itu juga dijawab oleh Tuhan. Tapi dasar manusia suka maunya yang enak-enak saja. Maunya cuma ya. Waktu tidak muka cemberut. Waktu tunggu lama. Bukan cuma lama. Itu kok dimain. Gigi dengan bibirnya balapan. Tahu siapa yang menang. Dulu pernah layani satu orang ibu itu cerewetnya luar biasa. Dia datang dia bilang, "Pak Pendeta, saya sudah berdoa 3 tahun. Bibir saya ini kering Pak Pendeta." Saya bilang, "Ibu bibir gak kering, pakai lipstiknya merah merona malah." Dia tutup bibirnya. Tapi ini ibu berdoa. Apa yang ibu doa? Saya berdoa untuk minta suami saya supaya tidak lagi main judi Pak Pendeta. Lalu, tapi setiap kali saya selesai doa, saya itu berkelahi dengan suami saya. Saya bilang, apa ibu ngomong? Selesai berdoa, terus berkelahi dengan suaminya. Berapa tahun ibu doa? 3 tahun. Saya katakan, kalau ibu gak bertobat, 30 tahun pun Tuhan gak jawab ibu. Terus apa suami bilang? Suamiku bilang ke anak-anak gini, "Mama itu suka pergi ke ibadah, tapi tiap hari selesai doa, ajak papa berantem. Terus sudah ajak papa berantem, ajak ke gereja lagi. Papa gak mau pergi ke gereja kalau belum melihat mama berubah." Mama. Pakai baju apa mama di sini duduk sebelah mana? Yang suka berantem dengan suaminya. Selesai doa terus berantem dengan suaminya. Lihat gigimu, lihat hidungmu. Sudah dari bujang jatuh cinta sampai punya anak, masa belum lihat bibirnya, belum lihat hidungnya, belum lihat rambutnya. Ini kalau bertengkar tuh kasih tunjuk hidungnya. Saya tunjuk hidung, memang selama ini belum tunjuk hidungnya. Saudara, ibu ini akhirnya saya ngomong dengan suaminya bilang, "Pak Pendeta, kalau istri saya berubah saya tahu Tuhan Yesus mau datang kali kedua." Saya bilang, "Pak, udah jangan sampai bicara Tuhan Yesus datang kali kedua. Bapak bertobat dulu deh."
Perempuan itu bawa pengaruh yang luar biasa dalam keluarga. Saya kemarin teman-teman pendeta, grup pendeta, mereka kirim video wawancara wawancara laki-laki. Wawancara bapak dan anak-anak. Siapa yang raja di rumah? Anak-anak bilang, Mami. Terakhir bicara ke bapak, siapa yang raja di rumah? Istri saya. Bapak, apa kalau di kantor? Ya di kantor saya direktur. Tapi kalau di rumah, saya di dapur. Saudara, itu mungkin hampir 20 orang saudara. 20 orang, itu gembala-gembala para bapak-bapak semua. Jadi kita cuma lihat terus ketawa tertinggal-tinggal. Dia bilang ini, kita boleh jadi pemimpin di luar. Tapi kalau pulang di rumah, istri raja. Betul? Dia punya muka miring sedikit. Langsung gempa bumi halilintar. Ya, betul itu. Benar nggak ibu-ibu? Jangan tanya, benar nggak bapak-bapak? Benar. Brandly. Brandly, bapak belum tanya lagi sudah jawab betul. Berarti Ida ini ibu raja. Ambon itu kan kota raja. Jadi di kampung itu tidak ada lurah, itu bapak raja, ibu raja. Ida nih, ibu raja apa? Ibu raja Saparua. Ya. Kemarin saya tanya dia, kamu rumah nggak ada pedang parang Thomas Matulesi? Tidak ada bapak, jangan ada di rumah ya. Cuma Thomas Matulesi, ada Martha Christinanya juga. Ya. Jadi Tuhan itu mendengar ketika kita tekun dalam doa. Ketika Anda tekun dalam doa itu menunjukkan saudara tidak goyah menunggu waktunya. Karena begini, doa yang mengguncang langit adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Tadi dengan tulus seperti Yabes, berbasis kebenaran, berani dan taat pada kehendak Allah. Doa-doa seperti ini akan menggerakkan tangan Tuhan. Saudara perhatikan Yesaya pasal 40. Tangan Tuhan menakar air laut. Terjemahan bahasa sehari-hari berkata gini, menampung air laut. Saudara bisa bayangkan air laut banyak begitu. Satu tangan Tuhan tampung. Gede seperti apa tangan Tuhan? Dikatakan begini, bumi tumpunya. Bisa bayangkan begini, kalau bikin sepatu, kira-kira Tuhan itu punya nomor sepatu berapa? Pak Firman berkata habis nomor. Ya, tidak terukur. Saking gedenya. Tangannya yang besar akan menjaga saudara. Makanya kalau tangan Tuhan segede gitu, saya ajar jemaat doa yang benar. Kalau Anda doa, jangan minta begini, Tuhan tunjukkan tanganmu. Saya percaya Anda pingsan. Tiba-tiba tangan yang besar itu, ini tanganku, pingsan 3 hari. Katanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong ke rumah dulu. Istri saya pingsan 3 hari. Kenapa? Saya dengar dia berdoa ini 1 minggu minta tangan Tuhan untuk nyata. Tiba-tiba dia pingsan. Wah, saya percaya pasti dia lihat tangan yang gede datang. Ya. Tangan mungkin bukan fisik tapi pertolongan. Tuntunannya, penyertaannya. Haleluya. Jadi kalau hari ini, saudara boleh saya istri selalu di rumah. Jadi raja di rumah. Itu karena dia ngatur anak-anak, dia ngatur makan, dia ngatur semua sekalipun asisten dalam rumah. Termasuk nyonya saya. Haleluya. Dan suami-suami yang sudah nikah, saya sudah mau nikah 30 tahun. Kita sudah bisa tahu
istri tersenyum ini, kira-kira anginnya ini berhembus baik atau tidak? Pastor Rani, ya toh? Ini kira-kira nih ombak laut Banda atau tidak? Kita bisa tahu, ya. Dulu kita masuk Makassar ini, saya masuk Makassar 2005, ini sudah tahun 21 saya di kota ini. Dulu istri saya, dulu kalau kita berdua, kita jarang bertengkar, bahkan gak pernah bertengkar. Anak-anak itu jarang dengar kita bertengkar. Kalau ada masalah, kita kunci pintu kamar, kita selesaikan di kamar. Selesai. Tapi perempuan itu pengingat yang luar biasa. Laki-laki pelupa yang super amat luar biasa. Sudah selesaikan, tapi kalau waktu keluar itu bisa juga langsung tiba-tiba pintu kamar. Bang! Dulu. Ya, sekarang ini istri saya sudah seperti Tuhan Yesus. Ya, dulu, haleluya, siapa yang masih banting-banting pintu? Normal. Tapi jangan sampai daun pintunya Anda angkat seperti Simpson. Ya, besok suami bangun pagi lagi, mana daun pintu? Tiba-tiba lagi di gunung bawa karayeng di atas. Hei sayang, beta di sini. Enggak seperti itu. Ya. Jadi mari jaga hati, jaga perkataan, jaga pikiran, jaga tingkah laku saudara untuk mengguncang sorga. Katakan, saya akan mengguncang sorga bersama Yesus yang hebat dan ajaib. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat.